langsung saja kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, Safari Dakwah kajian ilmu yang akan langsung disampaikan oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang kita muliakan segenap para habaib, para masyayikh, para muallimin. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus hadir bersama kita Al-Habib Hamid Asgar. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia Waikana Bapak Haji Kiai Haji Bukhari, dan segenap para alim ulama lainnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, hadir bersama kita Lurah Tiu Bala. Ya itu maksudnya. Bapak Haji Tarmizi SH. KUA Paradatu Ustaz Syahrul Mahrami MHI. MHI. Nanti saya cari singkatannya. Kalau SAG Sarjana Alam Gaib. Kalau MSI masih satu istri. Kalau PhD punya harapan dua. MHI. Nanti saya tanya. Hadir bersama kita Ketua Masjid Jami Muslimin Bapak Haji Zulma. Acara malam ini berkat wasilah Ustaz Usman berkolaborasi dengan Ustaz Andi dan beserta pengurus Masjid Jami Muslimin. Semua yang membantu, memudahkan, memfasilitasi, termasuk kita yang mensyiarkan. Kita minta kepada Allah agar setiap kedip mata, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kaki kita malam ini dicatat jihad di hadapan Allah. Hadir juga di depan kita ada abang kita yang gagah, Abang Juwarta dari Kapolsek. Di mana saja saya tampil, saya selalu titip pesan dengan jamaah. Apa pesannya? Kalau seandainya ada polisi yang jahat dan bejat, jangan katakan Polri-nya, itu hanya oknumnya. Insya Allah masih ada polisi-polisi soleh lainnya. Salah satunya hadir di depan kita. Kalau beliau ini bukan polisi yang baik, mana mungkin mau duduk di tempat yang baik, mana mungkin mau berdampingan dengan orang-orang baik, mana mungkin mau melakukan kebaikan. Kita doakan Abang Juwarta mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. 2006 awal persahabatan saya dengan Napoleon Bonaparte.
sekarang jadi jenderal. Berapa bulan lalu satu pesawat ketemu berpelukan. 2009 awal persahabatan saya dengan Teddy Minahasa. Dulu beliau Kapolres Malang, sering undang tabligh akbar. Bapak Ibu masih ingat kasus Angelina Sonda? Cantik orangnya, juara putri Indonesia, orang lingkaran ring 1 Presiden SBY. Karir sedang di atas angin, ditangkap KPK, masuk penjara 10 tahun di dalam penjara, dihujat, dihina, dibenci. Begitu keluar dari penjara 10 tahun, dia malah bersyukur, alhamdulillah saya baru merasakan kebebasan yang sebenarnya. Dulu saya sebelum masuk penjara, sebenarnya jiwa saya terpenjara, jauh dari Allah, sibuk dengan urusan duniawi saya. Tapi begitu saya masuk penjara, justru saya dimerdekakan Allah. Saya banyak waktu dengan Allah, saya kenal sholat, saya kenal Quran, bahkan saya bisa hafal Al-Quran. 10 tahun di penjara, hasilnya hafal Quran. Kita gak pernah di penjara, Iqra 1 dan naik. Betul. Jangan main-main. Orang kalau hafal Quran, jasadnya Allah jaga, diharapkan makhluk apapun dalam tanah menyentuh tubuhnya. Ibu, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu-ibu kepengen hafal Quran? Jadi kompak kepengen? Masuk penjara. Kita nggak tahu sampo ke depan di penjara ketemu Habib, ketemu Kiai, ketemu Ustaz, ketemu ulama, mungkin dapat hidayah. Seperti beberapa bos mafia besar narkoba, betul? Di akhir hayatnya malah dia husnul khatimah. Ingat kata Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Yang menentukan itu bukan awalnya, tapi endingnya. Yang menentukan itu endingnya, bukan awalnya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal. Malam ini saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengawali perjumpaan ini dengan mengingat pesan Nabi yang satu ini. Apa pesannya? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dianggap Allah sebagai hamba yang sudah mensyukuri semua karunia nikmatnya. Ternyata ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia merasakan kenikmatan dari Allah. Betul? Jangan bilang bersyukur kalau nggak bisa berterima kasih. Maaf, beberapa hari yang lalu negeri ini sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi terkadang kita salah kaprah. Syukur tapi sebenarnya kufur. Saya ingatkan Bapak Ibu, inilah yang membuat Indonesia berkah dicabut satu-satu. Dulu negeri ini terkenal Gemak, Ripah, Loh, Jenawi, Toto, Tentrem, Kerto, Raharjo. Saya nggak tahu artinya. Dulu negeri ini terkenal subur. Apa yang ditanam tumbuh. Saya punya teman orang Arab, saya ajak main-main ke puncak Bogor. Dia teriak-teriak, Indonesia kuayis, Indonesia kuayis. Saya bilang, ish kuayis.
Apanya yang bagus? Hebat Indonesia ini. Beberapa hari yang lalu saya lewat di kampung ini, lihat orang kampung di sini nanam tongkat jadi pohon, saudara. Ternyata singkong. Orang Arab di prank. Gak kayak kami Arab, nanam pohon malah jadi tongkat. Dulu Indonesia ini terkenal berkahnya berlimpah. Sekarang sadar gak? Ngerasa gak? Berkahnya satu-satu bilang, buka TV kalau gak bencana, musibah, malapetaka, para bahaya, rusuh di mana-mana. Betul? Ayo, musibah apa yang belum main-main ke Indonesia? Sepertinya semuanya sudah silaturahim ke kita. Banjir, tsunami, banjir tsunami, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi pun pernah terjadi. Tolong dicatat, 1 kali musibah turun, 2 kali bencana datang, ini masih boleh dibilang ujian dari Allah. Apa manfaat ujian? Liraf'id darajat. Allah akan menaikkan derajat bangsa kita. 1 kali, 2 kali itu ujian. Orang naik kelas harus ikut ujian. Orang naik pangkat harus ikut ujian. Kalau ada yang naik kelas tanpa ikut ujian, pasti nyogok. Betul? Sekali lagi Pak, 1 kali, 2 kali musibah turun, namanya imtihan, ujian. Pertanyaannya Habib, gimana kalau bencana musibah turun di negeri ini lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali? Apakah masih boleh dibilang imtihan, ujian? Bukan, sudah bergeser Pak. Jadi apa? Tanbihan lil ghafilin, teguran dari Allah atas semua kelalaian kita. Ada kalanya orang lalai harus ditegur biar dia ingat. Dalam sholat saja kalau imam lupa, lalai, ada teguran. Subhanallah. Teguran itu adalah wasilah membuat kita ingat. Bapak ibu, maaf, anak bandel kita cubit, itu bukan benci, tak teguran biar dia ingat kesalahannya. Betul? Polisi anggotanya melanggar sesuatu dihukum oleh atasannya, itu pertanda atasannya benar Pak. Man ahabba nasoha, siapa yang menyayangimu dia akan menegurmu, menasihatimu ketika engkau berbuat salah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, ingatkan, karena dengan mengingatkan orang itu akan memberikan manfaat bagi orang mukmin. Bu, Allah kasih bencana 3-4 kali biar kita ingat dengan kesalahan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau sudah langganan bencana? Lebih dari 4, 5, 6, apa mungkin ujian? Bukan. Apa betul teguran? Bukan. Mana mungkin orang belajar ujian terus? Kapan belajarnya? Ujian terus, betul? Kalau sudah sekarang Indonesia ini masuk kategori azab, azab dari Allah Pak. Silih berganti seperti tiada henti, terkadang dalam rentang waktu yang berdekatan. Contoh di Palu, musibah pertama gempa, di hari yang sama berselang beberapa saat dilanjutkan dengan tsunami. Berselang-selang, tidak berselang lama, di hari yang sama ditutup dengan likuifaksi. Oh, bilang ini ujian, azab dari Allah. Betul? Ibu jangan main-main. Kalau Allah sudah kirim azab, merata. Al-bala ya'um merata. Yang baik kena, yang buruk kena. Coba lihat kasus banjir. Ketika banjir dihadirkan, jangan main-main merata. Rumah ustaz banjir, rumah jablay tenggelam. Betul? Betul? Ibu nonton nggak TV yang terbaru?
kejadian kebakaran dahsyat di Amerika Serikat, Hawaii. Tahu Hawaii? Barat dan timur belok kanan. Sudah kasih tahu mama. Hawaii tempat yang selama ini maksiatnya luar biasa, dibakar oleh Allah. Datang api, mengerikan apinya Pak, sampai ke atas, semua terbakar. Jangan main-main. Kalau Allah sudah marah, Allah tinggal tunjuk salah satu makhluknya untuk mengaktifkan sinyalnya. Betul? Betul? Ibu, biar Allah jaga kampung ini dari murkanya. Biar Allah jauhkan kita dari musibah bencana. Solusinya, jangan malas-malas ingat dan menyebut nama Allah. Saya titipkan hadis dari Nabi. La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak jadi Allah turunkan. Kiamat saja bisa ditunda turunnya. Hatta la yuqalu fil Allah, Allah, Allah. Kalau masih banyak orang yang semangat menyebut lafaz Allah, Nabi pastikan Pak, sakit dahsyatnya lafaz ini, kiamat bisa ditunda turunnya. Maka kata ulama, kalau kiamat saja bisa tertunda turunnya, apalagi musibah, bencana, malapetaka, dan mara bahaya. Ibu silakan main-main di Padu. Ada satu kampung di telan bumi, 30.000 nyawa penduduknya hilang misteri, tenggelam di telan bumi. Tapi ada yang aneh, kampung sebelahnya hanya beda beberapa bangunan saja. Kampung itu warganya tenang, tidak merasa gempa, tidak ada tsunami, apalagi likuifaksi. Kampung itu dijaga. Kenapa? Karena masyarakatnya sering bikin majelis taklim seperti ini. Masyarakatnya senang bikin pikiran. Masyarakatnya suka bikin kebaikan. Asbab itu semua Allah lindungi dari murkanya. Maka Bapak Ibu, kita teriakkan lafaz Allah, kita berpikir, kita vaksin dulu jiwa raga kita dengan pikir. Vaksin hatimu, jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu masih ada orang di antara kita di negeri ini lisannya bilang mensyukuri hari kemerdekaan, tapi perbuatannya justru memesan kemurkaan dari Allah. HUT RI malah dirayakan dengan maksiat. Kasihan para pahlawan kita, dikirimin dangdutan, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang itu. Ini bukan syukur, itu kufur namanya. Jangan main-main. Ingat pesan Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tunggu jamainya azabku sangat pedih.
Tiap tahun kita ini salah mensyukuri kemerdekaan. Makanya azab tiap tahun gak pernah libur di negeri ini. Betul? Salah mensyukuri hari kemerdekaan. Betul? Mohon maaf, orang yang mati mereka gak butuh dangdutan. Orang yang mati mereka butuh kiriman amal kebaikan. Bapak Ibu, saya perlu memberikan bocoran kabar dari Nabi tentang kondisi orang yang sudah mati. Tragis, mengerikan. Bu, kata Nabi, orang yang mati, mal mayyit fil qabri, orang yang mati di dalam kuburnya kamgharikil mutaghawwith, bagaikan orang tenggelam di tengah lautan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Mereka memanggil nama saudaranya, anaknya, ibunya, ayahnya, keluarganya. Ibu mohon maaf, kita tenggelam di sungai saja. Di dunia ini pasti butuh pertolongan. Semua orang dipanggil-panggil. Masih ada yang mau nolong kita. Tapi kalau sudah di akhirat, nafsi, nafsi. Nabi gambarkan lebih mengerikan, Pak, seperti tenggelam di tengah lautan. Lautan itu luas, tidak ada ujungnya. Betul, ombaknya gede. Itu orang yang mati menangis seperti orang tenggelam, kata Nabi. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Kalau nggak percaya silakan mati. Kalau nggak percaya, pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Dan mereka tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu, menanti-nanti kiriman amal kebaikan dari anak cucu keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Maka pantas Nabi berpesan, "Uddu limautakum." Sering-seringlah kalian itu, kata Nabi, mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, "Wa ma hadiyatul amwat?" Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Kata Nabi, ada dua, satu doa, dua sedekah. Yang dibutuhkan pahlawan doa. Maka kita hantarkan doa, kita hantarkan surah Al-Fatihah dengan segala keberkahan huruf dan kemuliaan Al-Quran di dalamnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa para pahlawan, dibalas kebaikannya, dilipat gandakan kemuliaannya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jinan. Dicatat setiap perjuangannya menjadi nilai jihad di hadapan Allah. Karena mereka mati membawa cinta kepada negeri ini. Bukankah hubbul watan minal iman? Cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ditanya oleh jamaah, Habib, mana buktinya Al-Fatihah sampai buat mayit? Mana buktinya? Saya terdiam, tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang ditanya mana buktinya. Kalau yang ditanya mana dalilnya, saya hadirkan dalilnya. Kalau ditanya buktinya, saya nggak bisa jawab. Kata Imam Syafi'i, menghadapi orang bodoh umusnya diam. Ngadepin jawab orang bodoh jadi bodoh.